Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fat Majid Askara dari jurusan PJJ Akuntansi. Saat ini akan menjelaskan atau memberikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku organisasi. Apa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan? Di mana budaya organisasi merupakan nilai-nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Budaya ini memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan karena menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memotivasi, dan meningkatkan produktivitas. Artinya, budaya itu lebih berpengaruh kepada psikologi dan batasan-batasan karyawan dalam bertindak. Di mana contohnya itu ada Google, dikenal dengan budaya organisasi yang fleksibel, inovatif, dan terbuka. Perusahaan ini memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya, serta memberikan lingkungan kerja yang nyaman. Hasilnya apa? Karyawan lebih termotivasi dan produktif, menghasilkan inovasi-inovasi baru yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Kemudian, peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif itu seperti apa? Di mana hasilnya kepemimpinan memainkan peran penting dalam membentuk tim yang efektif dengan memberikan arahan yang jelas, memotivasi anggota tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana ada beberapa karakteristik pemimpin yang sukses dalam arti mengarah kepada kesuksesan dari sisi manajerial timnya, manajemen organisasinya, diantaranya adalah dia visioner. Dia memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi tim. Artinya, sebelum tim itu diberikan tujuan, pemimpin ini harus tahu tujuan dia membangun organisasi, membangun tim, membangun sebuah perusahaan ini apa tujuannya secara individu. Kemudian secara individu di, diadaptasi menjadi visi organisasi yang sedang dia pimpin dan timnya. Kemudian dia komunikatif, artinya mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Agar setiap visi dan misi yang ada di uh, menjadi ide-ide besarnya itu mampu diinformasikan kepada timnya dengan cara yang mudah dimengerti, jelas, efektif, sehingga tidak ada miskomunikasi dalam penyampaian-penyampaian tugas, penyampaian-penyampaian tujuan, sehingga di dalamnya itu clear. Tim pun jadi tidak ragu dalam bertindak. Artinya karena dia sudah paham, oh saya arahnya ini misalnya ke sana. Tugas saya adalah memandu atau mungkin tugasnya adalah mengawasi keuangan. Artinya tugas dia hanya mengawasi. Dia memberikan laporan atas apa yang diawasi gitu. Yang ketiga, empati. Pemimpin yang memiliki atau memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh anggota tim, ia akan mendapatkan eh, apa ya perspektif-perspektif yang lebih luas karena dalam hal ini dia paham tim ini butuhnya apa sehingga dia tahu oh contoh misalnya purchasing atau bagian pengadaan barang ternyata kebutuhan dari pengadaan barang ini dia butuh software artinya kalau misalnya apa namanya dia butuh software kemudian bagaimana software ini harus diimplementasikan ke tim harus ada edukasi itu tantangan karena timnya belum bisa atau mungkin ada tantangan lain misalnya finansial dari sisi keuangan ternyata uh, perusahaan belum mampu nih membiayai maka dengan cara apa dia memberikan mengakomodir kebutuhan timnya tersebut kemudian dari sisi logistik butuh kendaraan seperti apa dia akan menjawab tantangan-tantangan tersebut seperti itu. Yang keempat, dia mengambil keputusan cepat. Dalam mengambil keputusan, dia berdasarkan data dan analisis, tidak hanya dalam bentuk perkiraan saja. Artinya, setiap keputusan itu bisa dijelaskan kenapanya, sebab akibatnya sudah jelas. Karena banyak sekali pemimpin yang mengambil keputusan berdasarkan
insting, berdasarkan feeling, berdasarkan oh bagusnya yang ini kayaknya, bagus yang ini kayaknya. Padahal secara data spekulasi-spekulasi tersebut sangat berbahaya untuk keberlangsungan organisasi. Yang terakhir adalah kolaboratif atau mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang sangat pemimpin yang mampu berkolaboratif, mampu berkolaborasi dengan berbagai segmen, dengan berbagai lingkungan, dia akan lebih mudah mencapai tujuannya. Kenapa? Karena membangun environment yang saling support itu sangat penting dalam keberlangsungan bisnis. Contohnya, dia mampu membangun lingkungan penjualan yang sehat. Dia mampu memberikan lingkungan pengadaan barang yang sehat, tidak ada neko-neko, semuanya berjalan dengan baik. Sehingga uh, setiap tim ini akhirnya saya support. Bagaimana menjelaskannya? Hmm, Misalnya purchasing. Ya, kita anggaplah purchasing yang sering berhubungan dengan tim eksternal ya. Dia butuh barang, uh, misalnya besi atau misalnya dia butuh plat baja misalnya. Oh, ternyata dalam hal ini yang punya itu ternyata ada di lingkungan kompetitor. Apakah dengan dia berada di lingkungan kompetitor akhirnya kita tidak beli ke dia atau melakukan negosiasi harga yang lebih kompetitif? Kan itu berkolaborasi. Artinya ketika dia blok, wah itu kompetitor, kita jangan beli ke dia. Ini hanya akan menghambat banyak hal gitu. Apakah dengan beli ke kompetitor artinya kita tidak mampu? Itu kan juga belum tentu. Mungkin memang barangnya atau perizinan yang belum selesai atau banyak faktor lainnya. Sehingga dia m- ketika kita mengakui kelemahan kita di sisi apa, maka solusinya akan lebih mudah. Itu apa yang saya pahami ya. Selanjutnya contoh nyatanya misalnya Microsoft pernah menghadapi konflik internal terkait perubahan budaya kerja di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Dengan menerapkan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan inovatif, serta menekankan komunikasi terbuka, perusahaan berhasil mengelola konflik dan meningkatkan performa karyawan. Seperti itu. Sekian jawaban ujian akhir semester dari perilaku organisasi dari saya. Saya harap jawaban ini sesuai dengan harapan dosen pengampu, Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.